Suatu hari, seorang supir truk bernama Dok-Hoo makan bersama rekan-rekan kerjanya. Setelah makan, ia pun minum kopi dan di sana temannya menyuruh Dok-Hoo untuk mencoba kopi Irlandia buatannya. Menurut Dok-Hoo, kopinya enak dan rasanya unik, padahal tanpa Dok-Hoo tahu, rupanya itu adalah kopi dengan campuran whisky. Saat kembali bekerja dan menyupir mobil truknya, Dok-Hoo terlihat mengantuk dan tidak sengaja hampir menabrak seorang anak kecil bernama Min-guk. Ibu Min-guk langsung histeris meski tidak terlihat tanda luka pada anaknya. Sambil meminta maaf, Dok-Hoo langsung menghubungi ambulan dan kepolisian lalu menjelaskan kejadiannya. Tak berapa lama ambulan pun datang dan langsung membawa anak tersebut ke rumah sakit. Sementara Dok-Hoo diinterogasi oleh polisi. Ia pun diminta untuk tes alkohol dan di sana kadar alkohol Dok-Hoo begitu tinggi. Padahal ia merasa tidak minum alkohol sama sekali. Dok-Hoo pun ditangkap atas tuduhan mengemudi sambil mabuk. 안 마셨다고요. 일단 서로 가시죠. 일단 가세요. Sementara di rumah sakit, dokter pun telah memeriksa Min-guk. Mereka bingung, tidak ada tanda-tanda jika Min-guk tertabrak mobil. Tapi anehnya, ia memiliki gejala tertabrak mobil. Dan saat ini, Min-guk tidak bisa berjalan alias mengalami kelumpuhan. Kasus ini juga sempat membuat Suk-hun bingung. CCTV memperlihatkan jika truk tidak menabrak anak tersebut, tapi anak itu mengalami gejala yang sama seperti tertabrak. 택배회사는 파산시켜버리겠다고 소리 지르고 난리였어요. Yoon Suk-hun lalu meminta Hyo-min untuk menemaninya pergi ke dokter psikolog dan meminta pendapatnya. Singkatnya, saat sampai ke sana, dokter pun menjelaskan kejadian ini memang bisa terjadi di mana anak itu percaya jika dirinya tertabrak truk. Dulu ada satu kasus di mana seseorang terkurung di dalam penyimpanan anggur atau pendingin. Sebelum mati, pria itu menuliskan pesan jika ia sangat kedinginan. Padahal sebenarnya pendingin itu sudah lama dimatikan. Otaknya percaya saat itu ia akan mati kedinginan. Dan hal tersebut dinamakan efek nocebo, yaitu gejala atau kondisi yang memburuk akibat pikiran negatif. 두려움이나 믿음이 실제로 신체에 Keesokan harinya saat mau rapat, Hyo-min, Guk-hyun, dan rekan-rekan lainnya terlihat tidur di kantor dan bangun kesiangan. Sampai-sampai Hyo-min tidak sadar jika cetakan koran yang ia tiduri menempel di pipinya. Beruntung, Suk-hun mau meminjaminya sapu tangan. Usut punya usut, rupanya mereka dipaksa oleh Hong Do-yun untuk mengerjakan tugas yang sebenarnya kasusnya sudah lama tutup. Menurut Jin-woo, sepertinya Hong Do-yun ingin balas dendam setelah Suk-hun menegur si pemakan gaji buta Na Dong-su tempo lalu. Menurut Jin-woo, Suk-hun harus segera mengambil tindakan. Tapi Suk-hun tidak mau ambil pusing karena mereka harus menyelesaikan kasus yang menimpa supir truk Dok-Hoo dan korban anak bernama Min-guk. Sebenarnya bukan Suk-hun tidak mau mengurusinya. Beberapa hari yang lalu, Suk-hun dipanggil oleh kepala mitra Ko Song-chol karena putranya, Ko Tae-sop, yang mendukung Na Dong-su kemarin melaporkan Suk-hun karena menyebut Na Dong-su pemakan gaji buta. Tapi rupanya Ko Song-chol bukan hendak menegur Suk-hun, melainkan ia malah ingin Suk-hun menggantikan posisinya sebagai mitra pengelola di firma hukum Yulim. Sayangnya, Suk-hun malah menolak. Ia berkata jika ia tidak mau menjadi tameng, ia tidak mau menjadi algojo. Dan jika ia harus naik pun, ia ingin struktur firma hukum Yulim dirombak habis-habisan. Pegawai yang tidak becus bekerja dan hanya makan gaji buta harus segera dikeluarkan dari firma hukum ini. 이렇게 판을 짤 시간은 충분한 거 아닐까요? Singkatnya, Suk-hun dan Hyo-min datang ke firma hukum Lee En-so karena penggugat, Ibu Min-guk, memilih Lee En-so sebagai wali hukumnya dan pengacaranya adalah Han Sung-chan.
Rupanya, Seung-chan sengaja memberikan jadwal lebih lambat agar ia bisa menekan Duk-ho tanpa pengacara, dan mereka meminta uang ganti rugi sebanyak 200 juta. Tentu saja, Duk-ho tidak punya uang sebanyak itu. Beruntung, Suk-hun dan Hyo-min datang. Suk-hun berkata kepada Seung-chan, ia tahu Seung-chan takut melawannya, tapi bukan dengan cara curang seperti ini. Dan di sana, pihak Suk-hyun menolak semua tuntutan dari pihak Ibu Min-guk dan akan membawa kasus ini ke pengadilan. 일어나시죠. Di ruang sidang, Seung-chan menyebutkan tuntutannya, di mana tersangka Duk-ho kelelahan setelah bekerja selama 14 jam, dan ia minum alkohol, sehingga menyebabkan kecelakaan tanpa kontak terjadi. Mereka meminta ganti rugi sebanyak 200 juta. Sementara pernyataan dari pihak Dong-ho yang diwakili Suk-hun dan Hyo-min berkata, jika kondisi korban bukan karena kecelakaan tanpa kontak, tapi menurut mereka karena reaksi berlebihan yang ditampilkan oleh ibu penggugat yaitu Lee Sang-mi di lokasi kejadian. Mereka sudah mencari informasi jika Min-guk sering ke rumah sakit, padahal dokter sudah menjelaskan jika tidak ada penyakit medis yang dideritanya. Makanya tidak ada resep obat yang keluar. Menurut dokter, dikondisikan Min-guk seolah berpura-pura sakit dan hanya menderita gejala palsu saja. Lalu mereka pun memanggil dokter psikolog untuk memberikan kesaksian, di mana setelah melihat CCTV kejadian, Lee Sang-min memang bereaksi berlebihan. Saat sang anak yaitu Min-guk melihat reaksi ibunya, ia pun yakin jika dirinya memang telah ditabrak. 네, 바로 그겁니다. Dan juga kondisi Min-guk sendiri adalah anak yang kesulitan untuk berpisah dari ibunya karena keterikatan yang sangat kuat sampai-sampai ia tidak bisa menentukan pikirannya sendiri. Ia hanya setuju apa yang ibunya katakan. Setelah itu, Suk-hun meminta Lee Sang-min untuk ditanyai. Dari pernyataan Lee Sang-min dapat disimpulkan jika dia dulunya adalah wanita karir sebelum Min-guk lahir. Orang tuanya berada di Kanada dan suaminya yang seorang dokter sedang pelatihan di luar negeri. Jadi, hidup Lee Sang-min hanya pada putranya saja. Diketahui, rupanya Min-guk yang berumur kurang lebih 4 tahun itu masih disusui oleh Lee Sang-min. Dan sampai sekarang, ia belum bisa masuk sekolah karena Min-guk tidak bisa beradaptasi. Suk-hun menyimpulkan jika Min-guk memiliki kondisi mental yang terganggu akibat pola asuh yang salah dari ibunya, sehingga menyebabkan anak seusia itu harus menderita gangguan kejiwaan. Tentu saja Lee Sang-min tidak terima. Ia hanya memberikan yang terbaik untuk putranya dan menurutnya seorang ibu akan selalu menuruti keinginan dari anak-anaknya. 이러고 내 온 힘을 다해. 를 망쳐놓고 남 탓까지 합니까? Menurut Hyo-min, kata-kata Yoon Suk-hun barusan agak menyakiti hati Lee Sang-min, seolah dia telah menghancurkan hidup anak yang ia cintai. Tapi menurut Suk-hun, Lee Sang-min harus sadar tindakannya yang egois bisa menghancurkan perkembangan anaknya. Hyo-min lantas meminta maaf karena terlalu terbawa perasaan. Ia tahu memang kebanyakan seorang ibu ingin terbaik untuk anak-anak mereka, tapi mereka tidak sadar malah membuat anaknya menderita. Hyo-min lalu memberitahukan jika ia memiliki saudara kembar, di mana saudara kembarnya, Hyo-ju, menderita gangguan pendengaran turun-menurun. Ibunya adalah seorang yang perfeksionis dan menganggap kondisi saudara kembarnya itu adalah salah satu kekurangan keluarga, dan Hyo-ju pun akhirnya diadopsi oleh paman dan bibinya yang juga mengalami kondisi yang sama. Lalu, ibunya membesarkannya dengan tekanan yang membuatnya akhirnya mengalami dileksia atau kesulitan membaca dan terpaksa ia mengulang di kelas 3 sebanyak 3 kali.
Ia memang jenius, tapi kejeniusannya karena hasil pengasuhan ketat dari ibunya. Saat Suk-hun menegur Lee Sang-min di pengadilan tadi, Hyo-min merasa Suk-hun baru saja menegur ibunya. Dan di sana, Hyo-min sedikit lebih paham. Seorang ibu tetaplah wanita yang tidak sempurna. Mereka mampu membuat pilihan yang egois. 왠지 모르게 위로가 돼요. 이해도 할 수 있고 미움도 사라져.